Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Heri Setiawan, di sesi kuliah farmakologi dasar materi yang ke-13, yaitu farmakologi obat mata. Sebelum berlanjut kepada materi tentang obat mata, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang anatomi mata dan anatomi kornea. Anatomi mata. Kalau kita lihat bola mata, dengan sederhana bisa kita bagi dua, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Bagian anterior adalah bagian depan dan bagian posterior adalah bagian belakang. Di bagian depan ada kornea, dan kornea mata itu terdiri dari beberapa bagian. Bisa kita lihat dalam gambar yang ditampilkan, kornea terdiri dari konjungtiva, iris, pupil, lensa. Kemudian di dalam kornea itu terbagi menjadi dua chamber, ada anterior chamber, ada posterior chamber, dan ada badan siliari. Kemudian di bagian posterior itu ada retina, pembuluh darah, dan serabut-serabut saraf. Bisa dilihat pada gambar juga bahwa mata itu terdiri dari beberapa lapisan. Dari yang paling luar sampai yang paling dalam adalah sklera, koroid, dan retina. Bagian sklera adalah bagian yang berwarna putih, bagian paling luar. Kemudian bagian yang tengah adalah koroid, di mana di situ terdapat banyak pembuluh darah dan otot-otot. Kemudian di bagian terdalam adalah retina. Di bagian retina terdapat saraf-saraf mata yang menangkap cahaya. Di situ ada sel batang dan sel kerucut. Kemudian di dalam bola mata itu sendiri terdapat vitreous humor. Cairan mata terbagi menjadi dua. Di bagian posterior adalah vitreous humor yang berwarna agak kekuningan, sedangkan cairan mata di bagian anterior, di bagian depan, aqueous humor, itu cairan yang jernih. Kurang lebih seperti itu untuk anatomi matanya. Kita berlanjut kepada kornea mata. Kornea mata, bagian paling depan yang jernih itu sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Bagian paling luar adalah epitelium, kemudian bagian tengahnya adalah stroma, dan bagian paling dalam adalah endotelium. Bagian epitelium, stroma, dan endotelium ini merupakan barir penghalang bagi masuknya obat ke dalam mata. Bagian epitelium hidrofobik, bagian stroma tengah hidrofilik, dan bagian endotelium hidrofobik, sehingga akan sangat pas untuk obat yang bersifat amfipilik itu lebih mudah atau paling mudah untuk menembus lapisan depan bola mata. Kemudian bergerak ke bagian posterior, ada canal of Schlemm, kemudian ada epitelium conjunctiva, dan trabecular meshwork. Canal of Schlemm dan trabecular meshwork ini berfungsi untuk tempat keluarnya aqueous humor. Aqueous humor itu dihasilkan di bagian posterior, kemudian akan mengalir keluar ke bagian depan, ke bagian anterior, dan keluar pada canal of Schlemm dan trabecular meshwork. Nah, kemudian bergerak lagi ke bagian posteriornya ada serat-serat zonula, dan yang bagian terbesarnya sklera sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bagian badan siliari itu terdiri dari beberapa bagian, ya, ada pars plana, ada epitelium siliari, kemudian ada otot siliari, kemudian ada proses siliari. Aqueous humor itu dihasilkan pada proses siliari yang memenuhi cairan bening di bagian anterior. Kemudian lensa, dan di depan lensa itu ada iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna. Makin banyak pigmen warnanya, dia makin berwarna gelap, dan makin rendah pigmen warnanya, dia akan berwarna kebiru-biruan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tekanan intraokular. Aqueous humor dihasilkan oleh proses siliari, kemudian mengalir seperti yang saya bilang tadi, dari posterior chamber ke anterior chamber, dan keluar dari organ mata melalui trabecular meshwork atau canal of Schlemm. 80-95% aqueous humor keluar dari rute konvensional ini, yang merupakan target dari obat kolinergik untuk pengobatan glaukoma. Rute lainnya sekitar 5-20% melalui otot siliari, yang juga target dari obat prostanoid selektif untuk pengobatan penyakit yang sama, yaitu glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan bola mata. Tekanan bola mata meningkat karena produksi aqueous humor yang meningkat atau pengeluaran yang terhambat. Meningkatnya tekanan intraokular secara kronis lama-kelamaan akan menekan retina mata, di mana dalam retina itu terdapat sensori cahaya, yaitu tadi sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Kalau tekanan terus meninggi, sel-sel tersebut akan rusak dan akhirnya akan mempengaruhi penglihatan. Glaukoma secara sederhana terbagi dua, yaitu open angle dan close angle. Kalau kita lihat pada anatominya,
Canal of Schlemm dan trabecular meshwork itu berada pada sudut, dan sudut itu bisa tertutup. Kalau sudut itu tertutup, dia akan menghambat keluarnya aqueous humor, sehingga aqueous humor akan tetap berada dalam mata dan meningkatkan tekanan. Jika sudut mata di mana terdapat canal of Schlemm dan trabecular meshwork itu tertutup, maka disebut closed angle. Tetapi jika itu tetap terbuka, maka disebut open angle. Ada penyebab lain glaukoma, yaitu penggunaan obat-obat antikolinergik, obat-obat simptomimetik, dan antihistamin dapat menyebabkan pupillary block angle glaukoma. Ini terjadi karena adanya konstriksi dari otot-otot radial, sehingga akan menutup trabecular meshwork maupun canal of Schlemm yang sama-sama tadi kita lihat berada di sudut. Jika otot iris itu tertarik, ya, itu akan bisa menutup canal of Schlemm dan itu menyebabkan glaukoma, meningkatkan tekanan intraokular karena aqueous humor tidak bisa keluar dari mata. Baik, setelah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan produksi aqueous humor akan meningkatkan tekanan intraokular, maka dasar pengobatannya adalah dengan menurunkan produksi. Atau tekanan intraokular juga bisa meningkat karena pengeluaran aqueous humor terhambat, sehingga dasar pengobatannya adalah meningkatkan arus keluarnya. Lini pertama pengobatan glaukoma adalah analog prostaglandin, seperti atau kita sebut PGF2 alpha, seperti latanopros, trafopos, bimatropos, tafupros. Pengobatan dengan analog prostaglandin ini menjadi pilihan utama karena efek sistemik yang rendah, kemudian dosis yang tunggal sehingga mudah digunakan, dan potensi yang tinggi untuk menurunkan tekanan intraokular. Analog prostaglandin ini akan menempel pada reseptornya, reseptor prostaglandin yang terdapat pada otot siliari mata, di mana aktivasi reseptor ini akan meningkatkan signal atau tersambung pada signal G protein, kemudian fosfolipase C, inositol trifosfat, dan akhirnya akan meningkatkan ion kalsium intraseluler. Dengan meningkatnya ion kalsium intraseluler ini, pada akhirnya akan menurunkan ketegangan otot mata pada trabecular meshwork, di mana menurunnya ketegangan ini akan meningkatkan arus keluar dari aqueous humor, sehingga bisa kita tahu hasilnya adalah penurunan tekanan intraokular. Obat selanjutnya untuk glaukoma adalah antagonis reseptor beta. Sebelum kita menjelaskan bagaimana cara kerjanya, kita harus mengetahui dahulu bahwa pada epitelium siliari mata terdapat reseptor adrenergik, yaitu beta 2 alfa 2. Terutama untuk reseptor adrenergik beta 2, jika ini diaktifasi akan menghasilkan produksi aqueous humor. Sehingga jika reseptor ini dihambat dengan antagonis, kita akan bisa menghambat atau menurunkan produksinya. Antagonis non-selektif mengikat beta 1 maupun beta 2 seperti timolol, levobunolol, metipranolol, kartiolol lebih baik efikasinya dibanding beta 1 selektif seperti misalnya betaxolol. Hal ini dikarenakan reseptor beta pada mata didominasi oleh reseptor beta 2. Tapi antagonis beta 1 ini lebih aman karena lebih selektif, sehingga tidak memblokade reseptor beta 2 pada paru-paru yang memiliki efek bronkokonstriksi. Jaringan siliari bodi mata dan pembuluh darahnya menjadi target dari antagonis beta ini. Produksi aqueous humor diaktifasi melalui jalur reseptor beta, kemudian dilanjutkan pada siklik AMP, kemudian protein kinase A, sehingga blokade pada reseptor beta ini akan menyebabkan penurunan produksi dari aqueous humor yang selanjutnya akan menurunkan tekanan intraokular. Baik, selanjutnya pada penjelasan glaukoma tadi, pada penjelasan obat glaukoma tadi, kita sempat menyinggung bahwa obat mata bisa memiliki efek samping sistemik. Bagaimana caranya? Obat mata diaplikasikan secara topikal, tapi bisa juga memiliki efek sistemik, efek samping sistemik. Obat mata yang diaplikasikan, diberikan secara topikal, dapat terlarut pada air mata. Obat yang terlarut pada air mata ini bisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui 3 jalur. Yang pertama adalah nasolakrimal, kemudian melalui konjungtiva, dan yang ketiga melalui kornea. Dari konjungtiva bisa masuk secara langsung ke dalam saluran sistemik atau melalui sklera, kemudian ciliary body. Sedangkan yang melalui kornea, di dalam kornea itu, di balik kornea itu ada aqueous humor. Aqueous humor ini akan melewati iris, dan di sana aqueous humor akan dikeluarkan. Kita juga mengetahui bahwa pada jaringan ciliary body maupun iris itu, di jaringan itu, di sudut-sudutnya banyak terdapat pembuluh darah, sehingga jika ada obat yang terlarut di sana bisa masuk ke dalam
pembuluh darah dan akhirnya masuk kepada sirkulasi sistemik. Dari jalur-jalur inilah kita bisa mengetahui bahwa obat mata bisa memiliki efek samping sistemik. Baik, selain efek samping yang tadi sudah disebutkan, obat mata juga bisa keluar melalui jalur yang lain. Ini bukan jalur sistemik pembuluh darah, tapi keluar ke nasal cavity atau rongga hidung dan akhirnya bisa masuk pada kerongkongan. Di sudut atas mata ada kelenjar air mata dan di situ akan dihasilkan air mata. Yang mana obat mata yang diberikan secara topikal tadi akan terlarut dan ekses atau kelebihan dari air mata tadi akan terkumpul pada lacrimal sac dan akhirnya akan terbawa ke bawah menuju nasal cavity rongga hidung melalui nasolacrimal duct. Ini yang menjadi alasan ketika orang menangis misalnya hidungnya basah dan mengeluarkan cairan, atau ini juga yang menjadi alasan ketika kita meneteskan obat mata misalnya, kita akan merasakan rasa dari obat itu pada tenggorokan kita karena obat itu akan terbawa dari mata melalui nasolacrimal duct kepada nasal cavity dan akhirnya kepada kerongkongan. Baik, selanjutnya dilatasi dan konstriksi pupil. Iris adalah bagian yang berwarna dari mata, berbentuk donat pipih, terdiri dari melanosit, otot polos yang berbentuk sirkular dan radial. Jumlah dari melanin menentukan warna mata, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pupil berfungsi terutama untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Sebagaimana diafragma pada kamera, pupil terlihat hitam karena bagian lensa itu tembus pandang, sehingga yang kita lihat pada bola mata yang bagian hitam itu adalah bagian belakang mata, yaitu bagian retina, di mana di sana sangat terpigmentasi, banyak pigmennya sehingga berwarna gelap. Namun, jika mata terkena cahaya merah akan memantulkan warna merah, sebagaimana yang sering kita lihat pada foto, karena cahaya terang itu memantulkan warna pembuluh darah yang banyak terdapat pada retina. Ketika cahaya terang masuk, saraf simpatis atau oculomotor 3 merangsang otot sirkular, mengecilkan ukuran pupil atau pupil berkonstriksi sehingga cahaya masuk terbatas. Kemudian sebaliknya, pada kondisi cahaya redup, saraf simpatis merangsang otot-otot radial berkonstriksi, membesarkan ukuran pupil atau disebut pupil berdilatasi sehingga cahaya masuk lebih banyak. Berikut gambar sederhana dari dilatasi dan konstriksi pupil. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang berdilatasi atau berkonstriksi itu pupilnya atau lubangnya, yang membesar atau mengecil. Kalau mengecil kita sebut konstriksi, kalau membesar kita sebut dilatasi. Tetapi sebenarnya otot-otot mata itu dua-duanya berkonstriksi. Pada kondisi terang, maka yang berkonstriksi adalah otot-otot siliar. Otot-otot yang berbentuk melingkar berkonstriksi sehingga mengecilkan lubang pupil. Otot-otot siliar ini berkonstriksi karena rangsangan dari saraf parasimpatis, lebih tepatnya pada reseptor M3. Nama lain dari konstriksi pupil ini itu adalah meiosis. Nah, kemudian dalam kondisi gelap yang terangsang adalah saraf simpatis, lebih tepatnya pada reseptor alfa 1. Yang berkonstriksi adalah otot-otot radial. Kalau tadi dalam konstriksi pupil yang berkonstruksi adalah otot siliar berbentuk lingkar, tapi dalam kondisi dilatasi pupil melebar yang berkonstriksi adalah otot-otot radial, di mana yang terangsang adalah saraf simpatis, reseptor alfa 1, dan nama lain dari dilatasi pupil ini adalah mydriasis. Jadi jangan terbalik-balik, dalam kedua kondisi dilatasi maupun konstriksi pupil sebenarnya otot-ototnya terkonstriksi. Yang satu otot siliar, yang satu radial. Bagian terakhir adalah agonis kolinergik. Agonis kolinergik ini dapat digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular juga, sebagaimana obat-obat tadi yang sudah disebutkan, dengan cara yang agak berbeda. Seperti penjelasan pada slide sebelumnya bahwa pada otot siliar mata terdapat reseptor muskarinik, tepatnya reseptor muskarinik 3. Ketika reseptor ini diaktifasi dengan agonis kolinergik, akan terjadi meiosis atau pengecilan pupil, otot-otot akan tertarik menuju ke tengah sehingga sudut-sudut mata akan terbuka, di mana pada sudut mata itu terdapat trabecular meshwork, tempat keluarnya aqueous humor, sehingga ketika sudut itu terbuka akan memudahkan arus keluar,
yang efeknya adalah penurunan tekanan intraokular. Tetapi obat agonis kolinergik ini sudah jarang digunakan karena efek samping yang sering terjadi. Efek samping ini terjadi karena reseptor muskarinik bukan hanya terdapat di mata, tapi juga pada banyak jaringan yang lain. Untuk obat-obat mata yang lain sebenarnya masih banyak, tapi tidak dijelaskan pada video ini, seperti antimikrobial, antiinflamasi, obat untuk operasi mata, obat untuk uji fungsi mata. Ini diharapkan dari mahasiswa sekalian bisa mempelajarinya pada sesi di kelas dengan presentasi, dengan active learning, dengan diskusi. Baik, inilah sesi ke-13 yaitu tentang farmakologi obat mata. Tujuan dari sesi kali ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan obat-obat terkait gangguan pada mata. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.